Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dalam pembelajaran ekonomi untuk kelas 10. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Materi ini masuk pada kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Dengan indikatornya yaitu mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ekonomi modern yang meliputi apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, dari indikator tersebut, maka tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik yang berupa produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ekonomi modern yang berupa apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi, dengan mengembangkan sikap religius, penuh tanggung jawab, peduli, responsif, jujur, santun, disiplin, dan mandiri, serta dapat mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan barang atau jasa atau alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Nah, dari kedua hal tersebut, maka akan memunculkan yang namanya kelangkaan. Kelangkaan inilah yang mendasari masalah pokok ekonomi, sehingga kita harus memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Masalah pokok ekonomi itu dibahas pada dua aliran. Yang pertama ada aliran klasik dan yang kedua ada aliran modern. Yang pertama kita akan bahas konsep dasar masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik itu mengatakan bahwa masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana dengan tujuan yang sederhana yaitu mencapai kemakmuran. Adapun pokok masalah ekonomi menurut aliran klasik yaitu masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pemecahan masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran tersebut dapat dicapai. Kemudian yang disebut dengan kemakmuran itu adalah situasi di mana barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu tersedia. Jadi, masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik ini terdiri dari 3 masalah pokok. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Dari ketiga hal tersebut, tujuan utamanya yaitu adalah untuk mencapai kemakmuran. Kita bahas satu persatu ya. Nah, pada masalah produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda, baik berupa barang maupun jasa, yang dibutuhkan oleh orang banyak atau melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu masalah distribusi. Pada masalah distribusi ini mencakup hal-hal yaitu bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Kemudian pada sistem distribusi klasik ini dilakukan melalui transaksi-transaksi langsung antara produsen dengan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar. Jadi sistem transaksinya itu secara langsung, secara tatap muka, tidak melalui perantara yang lain. Kemudian masalah konsumsi pada aliran klasik yang dibahas yaitu apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Kemudian, barang yang diproduksi itu haruslah merupakan barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi menurut ekonomi modern mengatakan bahwa pokok masalah ekonomi modern itu terangkum dalam 2 kata kunci, yaitu kelangkaan dan pilihan. Dari kedua hal tersebut, maka akan memunculkan
3 pertanyaan mendasar yaitu what, how, dan for whom. Jadi pada masalah pokok ekonomi modern yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan sehingga manusia akan membuat suatu pilihan terhadap barang dan jasa yang kemudian memunculkan 3 pertanyaan mendasar tadi seperti what, yaitu barang apa yang akan diproduksi, kemudian how, yaitu bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga for whom, yaitu untuk siapa barang itu diproduksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi itu berhubungan dengan menentukan barang dan jasa atau jenis apa saja yang akan diproduksi, kapan diproduksi, dan jumlahnya berapa. Jadi pada pertanyaan what di sini atau barang apa yang akan diproduksi itu mencakup 3 pertanyaan. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi, kemudian kapan memproduksinya, dan jumlahnya berapa. Jadi maksudnya di sini terlebih dahulu kita harus merencanakan nih barang apa saja yang kira-kira berpotensi untuk kita olah, untuk kita jadikan usaha. Nah, kemudian di antara sekian banyak barang dan jasa yang telah kita rencanakan tadi, kemudian kita akan menentukan atau memilih barang atau jasa apa yang cocok untuk kita produksi. Yang pas tujuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum. Kita lanjut ke masalah pokok ekonomi modern yang kedua, yaitu bagaimana cara memproduksi. Nah, dalam hal ini kita harus menentukan siapa yang akan melakukan produksi, kemudian dengan sumber daya apa, dan teknik atau metode apa nih yang bisa kita gunakan untuk memproduksi barang tersebut. Kata how di sini juga menentukan bagaimana penggunaan teknologinya. Apakah murni menggunakan teknologi atau bisa juga campuran atau mungkin hanya tenaga manusia. Jadi yang berhubungan dengan kata how di sini yaitu tentang siapa yang akan melakukan produksi, kemudian bagaimana cara mengkombinasikan segala sumber daya yang ada, terus teknik dan metode apa yang akan digunakan, serta teknologi apa yang kita gunakan. Apakah didominasi dengan penggunaan mesin, atau hanya menggunakan tenaga manusia, atau bisa campuran dari keduanya. Kita lanjut ke masalah pokok ekonomi yang ketiga, yaitu for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Masalah pokok ekonomi yang ada pada kata for whom di sini yaitu berkaitan dengan yang pertama, untuk siapakah barang dan jasa itu dihasilkan. Kemudian siapa yang harus menikmati dan memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut. Terus bagaimana nih seluruh produksi itu bisa didistribusikan kepada anggota masyarakat. Nah, serta apakah suatu produk itu ditujukan untuk masyarakat secara umum atau untuk segmen pasar tertentu, maksudnya untuk kalangan tertentu, misalkan apakah hanya untuk anak-anak, atau hanya untuk ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau bahkan hanya untuk kalangan remaja. Nah, seperti itu. Oke, ini catatan yang perlu kalian perhatikan, yaitu ketiga masalah tersebut, what, how, dan for whom tadi itu bersifat fundamental atau maksudnya mendasar dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi what, how, dan for whom itu saling berhubungan. Nah, terus setiap negara itu mengalami masalah tersebut, namun tidak semua perekonomian memecahkannya dengan cara yang sama. Nah, kemudian kemungkinan produksi setiap negara untuk memecahkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Dan yang terakhir, pemilihan terhadap beberapa kemungkinan tersebut akan menimbulkan yang namanya biaya peluang. Ingat, biaya peluang yaitu biaya yang kita korbankan karena memilih alternatif lain. Nah, untuk lebih memahami masalah pokok ekonomi modern, di sini ada contoh masalah pokok ekonomi modern dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, Ibu Tati akan membuka usaha minuman berbagai rasa dari buah-buahan segar.
Ia memakai gelas dengan corak yang menarik dan lucu-lucu agar konsumen tertarik dengan produknya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, masalah pokok ekonomi apa yang dihadapi oleh Ibu Tati? Di situ ada kata memakai gelas dengan corak yang menarik dan lucu-lucu. Gelas itu merupakan salah satu sumber daya kan yang digunakan untuk produksi Ibu Tati. Jadi jawabannya di sini adalah how, yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi. Nah, jadi ingat dalam kata how itu yang dibahas yaitu tentang siapa yang memproduksinya, kemudian sumber dayanya apa saja yang digunakan, terus teknik-tekniknya apa yang digunakan. Nah, dalam kasus Ibu Tati ini, gelas itu merupakan salah satu alat atau sumber daya yang Ibu Tati gunakan dalam proses produksinya supaya konsumen tertarik. Jadi penggunaan gelas di sini juga termasuk dalam cara Ibu Tati memproduksi barangnya atau produknya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Warso, seorang manajer produksi. Dia melakukan produksi sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan oleh bagian pemasaran dan penjualan agar dapat memenuhi target penjualan. Nah, ilustrasi di atas adalah salah satu bentuk cara memecahkan permasalahan pokok ekonomi modern dari sisi what, yaitu berapa banyak barang yang akan diproduksi. Nah, coba kalian lihat pada contoh yang bertanda merah itu produksi sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kapasitas itu menunjukkan jumlah. Nah, masih ingat kan kata what tadi itu berhubungan dengan 3 hal, yaitu barang apa yang diproduksi, kapan barang diproduksi, dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Jadi karena di sini berhubungan dengan jumlah barang yang diproduksi, banyaknya yang diproduksi, maka itu berhubungan dengan berapa banyak barang yang diproduksi. Nah, oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sebelum memulai proses produksi barang, seorang pengusaha harus cermat menentukan target pasar yang akan dituju, seperti anak-anak, remaja, ataukah dewasa. Nah, dari ilustrasi di atas merupakan cara mengatasi masalah pokok ekonomi modern dari sisi for home. Untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, ini sudah jelas ya. Di atas sudah ada kata menentukan target pasar yang akan dituju. Nah, dari kata tersebut itu menunjukkan siapa yang akan menjadi konsumen kita. Jadi barang yang kita produksi itu diperuntukkan untuk siapa, kalangannya, apakah anak-anak atau remaja atau yang dewasa. Nah, demikianlah penjelasan mengenai masalah pokok ekonomi yang terdiri dari masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Ibu harap tetap kalian pelajari lebih dalam lagi, lebih intens lagi. Jika dalam penyampaian Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.